para mahasiswa yang sedang belajar di UT, khususnya pada mata kuliah Statistik Pendidikan, pada modul 1 di kegiatan belajar 2, di situ ada materi pembulatan bilangan. Dalam pembulatan bilangan ini ada 3 aturan. Aturan yang pertama, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap atau tidak berubah. Contoh, 50,15 ton dibulatkan hingga satuan terdekat. Jadi ini satuan terdekat menjadi 50 ton. Dalam hal ini angka yang harus dihilangkan adalah 15. Dan angka terkiri dari 15 itu adalah 1. 1 kurang dari 5. Maka angka terkanan yang mendahului 15 yaitu 0 menjadi tetap. Jadi 50,15 jadi 50,15 dibulatkan ke satuan ton terdekat menjadi 50. Jadi 15-nya dihilangkan. Misalnya lagi kalau ada contoh misalnya 63,38 dibulatkan ke satuan terdekat, berarti 3 kurang dari 5, berarti angka 3 ini menjadi tetap, menjadi 63. Misalnya contoh yang lain lagi, misalnya 74,27 dibulatkan ke satuan terdekat, berarti 2 kurang dari 5, maka angka 4 menjadi tetap. Jadi 74,27 menjadi 74. Jadi ini kita gunakan aturan 1. Jadi kalau angkanya kurang dari 5, angka yang di depan itu menjadi tetap. Contohnya misalnya ini 2 kurang dari 5, jadi 4 menjadi tetap. Jadi 74,27 menjadi 74. Kita lanjutkan ke aturan yang kedua. Aturan kedua, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya bertambah dengan 1. Kita lihat contoh yang pertama. Ini 6.895 kg dibulatkan hingga ribuan kilogram menjadi 7.000 kg. Dalam hal ini angka-angka yang harus dihilangkan adalah 895 dan angka terkiri dari 895 adalah 8 lebih dari 5, maka angka terkanan yang mendahului 895 adalah 6 bertambah dengan 1 menjadi 7. Jadi 6.895 dibulatkan ke ribuan. Yang menandakan nilai tempat ribuan di sini adalah 6. 8 lebih dari 5, maka angka 6 bertambah 1. Bulatkan menjadi 7.000. Seandainya dibulatkan ke ratusan terdekat, jadi ini menjadi 6.900. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 50,15001 atau 50,15001 menit dibulatkan hingga persepuluhan menit terdekat menjadi 50,2. Dalam hal ini, angka-angka yang harus dihilangkan adalah 5.001. Jadi ini 5.001. Dan angka terkiri dari 5.001 adalah 5. Tapi diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua. Maka angka terkanan yang mendahului 5.001 yaitu 1 bertambah dengan 1 menjadi 50,2. Jadi 50,15.001 menjadi 50,2. Jadi misalnya lagi kalau kita cari contoh yang lain, misalnya
62,35,003. Jadi ini 2 itu ini 3 bertambah 1. Jadi menjadi 62,4. Nah, itu aturan yang kedua. Kita lanjutkan ke aturan yang ketiga. Aturan ketiga, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan sama dengan 5, atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap jika angka tersebut genap, dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Jadi diperhatikan di situ, tetap jika angka tersebut genap dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Kita lihat contohnya. Contoh 1, 14,35 gram dibulatkan hingga persepuluhan gram terdekat menjadi 14,4. Dalam hal ini, angka yang harus dihilangkan adalah 5. Maka angka terkanan yang mendahului 5 yaitu 3 bertambah 1 menjadi 4, karena 3 merupakan angka ganjil. Jadi 14,35, karena 3 itu ganjil, maka 3 itu bertambah 1 menjadi 14,4. Jadi ini ke persepuluhan terdekat. Misalnya lagi, seandainya misalnya 15,75 dibulatkan ke persepuluhan terdekat, berarti satu angka di belakang koma. 7 bertambah 1 menjadi 8. Jadi kalau 15,75 dibulatkan ke persepuluhan terdekat atau satu angka di belakang koma menjadi 15,8. Ganjil. 7 bertambah 1 menjadi 15,8. Kita lihat lagi contoh yang kedua. 24,5 ribu, jadi 24,5 ribu ini sama saja dengan 24,5 cm dibulatkan hingga satuan cm menjadi 24 cm. Dalam hal ini angka-angka yang harus dihilangkan adalah 5.000 dan angka terkiri dari 5.000 itu adalah 5. Maka angka terkanan yang mendahului 5.000 adalah 4 tetap, karena angka 4 itu genap. Jadi 24, jadi ini 24,5.000. Jadi ini 0 tidak, artinya ini sama saja dengan 24,5. 4 itu genap, maka 4 tetap. Jadi 24,5 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 24. Jadi misalnya lagi, kalau di sini misalnya 38,5000. Kalau dibulatkan ini 8 itu genap, berarti tetap menjadi 38. Nah, misalnya ini ada angka, misalnya ini 1234,5678 atau 1234,5678. Jadi angka 4 ini 4 ini adalah menempati nilai angka satuan. Kemudian 3 menempati angka puluhan. Kemudian 2 ini menempati angka ratusan. Kemudian 1 ini menempati angka ribuan. Kemudian angka 8 ini menempati, berarti itu adalah menempati angka per 10 ribuan. Per 10 ribuan. Kalau 7 ini per 1000-an. Kemudian angka 6 per
seratusan. Kemudian angka 5 adalah persepuluhan. Jadi kalau satu angka di belakang koma berarti itu persepuluhan. Dua angka di belakang koma perseratusan. Tiga angka di belakang koma perseribuan. 4 angka di belakang koma berarti per 10 ribuan. Begitu seterusnya. Kita lanjutkan ke pembahasan soal-soal. Jadi soal ini juga ada di buku statistik pendidikan atau di modul 1. Bulatkan bilangan-bilangan ini hingga ketelitian yang diberikan. 50,75.500 dibulatkan hingga ke perseratusan terdekat. Jadi kalau ke perseratusan terdekat berarti dua angka di belakang koma. Jadi ini bagian A, 50,75.500. Karena dia ke perseratusan berarti dua angka di belakang koma. Jadi 50,75.500 menjadi 50,76. Jadi ini 5 bertambah 1 menjadi 6 karena 5 itu adalah bilangan ganjil. Nah, sesuai dengan aturan ketiga tadi. Kemudian bagian B, 18,45 dibulatkan hingga 1 desimal, berarti persepuluhan, satu angka di belakang koma. 4 itu adalah bilangan genap, berarti tetap. Jadi 18,45 menjadi 18,4. Kemudian bagian C, 0,75645 dibulatkan hingga perseribuan. Perseribuan berarti 3 angka di belakang koma. Jadi 0,75645 menjadi 0,756. Karena ini 4 itu kurang dari 5. Jadi 4 kurang dari 5. Makanya menjadi 6 menjadi tetap sesuai dengan aturan 1 tadi. Jadi 0,75645 menjadi 0,756. Sekarang kita bahas transformatif 2. Nomor 1, 10,5500 dibulatkan hingga persepuluhan. Berarti satu angka di belakang koma. Berarti itu 10,5500. Berarti kita gunakan aturan 3 ya, karena ada 0 di belakangnya. Karena 5 itu bilangan ganjil, maka 5 bertambah 1 menjadi 6. Jadi 10,5500 menjadi 10,6. Jadi 5 bertambah 1 menjadi 10,6. Jadi jawabannya adalah bagian C. Kemudian soal yang kedua, 951,065 dibulatkan hingga perseratusan. Perseratusan berarti dua angka di belakang koma. Jadi 951,065 dibulatkan ke perseratusan berarti dua angka di belakang koma. Sesuai dengan aturan 3 lagi tadi, karena 6 itu, ini kan di mana di sana, 6 itu adalah bilangan genap, maka 6 menjadi tetap. Jadi 951,065 menjadi 951,06. Jadi sesuai dengan aturan 3 karena 6 itu bilangan genap. Jadi jawabannya adalah bagian A. Jadi hati-hati di sini. Oke, demikian pembahasan tentang bilangan bulat. Silakan berlatih lagi untuk lebih memahaminya lagi.